Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat Rasul? Semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai adanya hari akhir, sebab terjadinya hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Dan bagaimanakah peristiwa setelah kiamat itu akan berlangsung? Dan apakah yang terjadi pada semua umat manusia? Sesudah bumi diratakan oleh Allah, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membangkitkan Rasulullah. Mereka pun segera pergi turun ke bumi di mana pada saat itu bumi terasa hampa dan rata. Dan karena bumi seperti itu, para malaikat tidak mengetahui kuburan Nabi Muhammad SAW di mana. Sesaat kemudian, muncullah tiba-tiba Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Malaikat mengetahui pertanda bahwa itu kubur Nur Muhammad. Setelah menuju tempat itu, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Israfil, "Menyerulah kamu wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Kemudian malaikat Israfil membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabiullah Muhammad SAW di dunia." Ucap malaikat Israfil, "Aku malu kepadanya," ucap malaikat Jibril. Namun, malaikat Israfil melempar pernyataan itu kepada malaikat Mikail. Namun, Nabi Muhammad tidak menjawab dan para malaikat berkata kepada malaikat Israfil, "Wahai ruh yang baik, kembalilah kepada badan yang baik." Namun, tetap Nabi Muhammad tidak menjawabnya. Hingga akhirnya malaikat Israel menyeru dengan kalimat yang lainnya, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari di mana ditentukan amal perbuatan, di mana amal perbuatan akan ditunjukkan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbuka. Di sana Rasulullah terlihat duduk di kuburnya, sambil mengibaskan debu di kepala dan jenggotnya. Selepas itu, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad dan memberi dua perhiasan surga dan buruk. "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" ucap Nabi Muhammad. "Dan ini adalah hari kiamat, hari bertemu dengan Allah, ini adalah hari pemisah," balas malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, ceritakan, berita gembira kepadaku," tanya Nabi Muhammad. "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup," ucap malaikat Jibril. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku bertanya bukan tentang ini, namun tentang umatku. Apakah kamu meninggalkannya di jembatan Shirotol Mustaqim? Demi kemuliaan Tuhanku, aku belum meniupkan sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu," jawab malaikat Israfil. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad tersenyum. Begitu mulianya Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya sampai di hari kiamat kelak, sampai malaikat malu untuk membangunkannya. Setelah para malaikat berhasil menjemput Rasulullah, barulah malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakalanya untuk menghidupkan kembali seluruh umat manusia. Allah menurunkan hujan dari air mani, dan manusia hidup kembali seperti jamur di tempat ia dikuburkan. Setelah dibangkitkan, mereka akan berjalan berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar, manusia tidak mengenakan selai kain pun, tidak beralas kaki dan dalam keadaan belum dihitan. Dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin bisa saling melihat satu sama lain sebab semuanya sibuk dengan urusan-urusannya masing-masing. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar menjadi 3 golongan, yaitu kelompok yang berjalan berkendaraan, kelompok yang berjalan kaki, dan kelompok yang menggunakan wajahnya. Dan manusia akan didiamkan dalam padang mahsyar selama setengah hari dari 50.000 tahun, dengan kondisi matahari tepat di atas kepala mereka. Allah SWT kemudian akan mengungkapkan kepada mereka semua perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Semua tindakan tersebut dicatat dalam buku catatan pribadi mereka, dan tidak ada yang terlupakan, bahkan jika mereka sendiri telah melupakannya.
Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisap adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Pada yaumul hisab, seluruh anggota tubuh akan ikut bersaksi. Di hari tersebut, manusia tidak dapat berbohong atau membela diri karena mulut mereka akan dikunci dan anggota tubuhlah yang menjadi saksi. Apakah perbuatan kita selama di dunia benar atau salah akan terjadi pada yaumul hisab ini? Perhitungan pada yaumul hisab ini, amalan seseorang akan dihitung secara detail. Seluruh anggota tubuh akan bersaksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Bahkan pada hari itu, tidak ada yang bisa membela dan memberi pertolongan kecuali atas amal mereka sendiri. Kemudian seluruh umat manusia digiring menuju mizan, timbangan yang sangat besar untuk mengukur amalan mereka di dunia. Semua amalan akan dihisap, walaupun secuil biji bayam sekalipun. Apabila orang tersebut ketika masa hidupnya penuh kebaikan, maka dia akan bahagia. Dan sebaliknya, jika pada masa hidup orang itu penuh dengan keburukan, maka orang itu akan merasakan kegelisahan yang sangat besar. Dan setelah itu, semua makhluk hidup akan digiring oleh malaikat ke sirat. Dan orang-orang memasuki yaumul jazak, yaitu masa di mana semua orang akan menerima balasan atas apa yang pernah mereka lakukan. Mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Dan di padang mahsyar semua manusia akan berbondong-bondong pergi menjumpai para nabi. Mulai daripada Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain. Dan semua nabi tidak bisa memberi syafaat karena malu kepada Allah. Sebab beberapa kesalahan yang pernah dilakukan di dunia. Dan hanya Nabi Muhammadlah semua orang bisa menerima syafaat. Karena Nabi menyimpan permintaan beliau kepada Allah supaya bisa memberi syafaat kelak untuk umatnya. Jadi, jika umat Rasul ingin mendapatkan hadiah syafaat dari baginda Nabi Muhammad, jangan pernah untuk meninggalkan salawat. Karena itu semua akan menjadi penolong kita pada hari kiamat.